Kita lanjutkan. Kemarin kita di video sebelumnya sudah belajar mengenai sel ini ya, atau kolom kotak-kotak ini ya. Kita lanjutkan sekarang ke materi berikutnya. Jadi kita coba sekarang membuat sesuatu di Excel ini. Contohnya misalnya ada nama orang gitu ya, atau list dari nama orang. Kita bisa buat seperti ini ya. Mungkin setelah nama kita juga bisa kasih keterangan tambahan. Mungkin kalau ini data tentang penduduk ya, mungkin nomor KTP gitu ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi ini nomor 1 misalnya, kita isi namanya dengan Budi, misalnya seperti itu. Nomor KTP nyandel semua misalnya. Nah, ini contohnya. Dan kalau kita lihat mungkin biar lebih kelihatan ya, saya besarkan. Jadi kalau kita lihat di sini ada masalah ya, yaitu namanya ini nggak kelihatan semua. Jadi ada contoh seperti ini, nomor 1 Budi, namanya nggak kelihatan semua. Coba kita tambahkan nomor 2. TP-nya mungkin 1 semua misalnya. Nah, ini muncul sesuatu lagi, yaitu tadi kita nulis 0 semua, jadi tinggal 0 ya, karena kemarin kita pakai kita belajar bahwa kemarin ada format datanya atau tipe datanya. Ini pakai bahasa pemrograman. Sekarang biasanya awalnya defaultnya kita otomatis ditentukan oleh Excelnya pakai general ini ya. Makanya kalau pakai general ini, kalau kita isi angka saja tanpa huruf, dianggap sebagai number. Makanya tadi 0 yang panjang itu juga hilang. Jadi ada masalah seperti itu juga. Jadi kalau 0 yang panjang mau ditampilkan sama seperti kemarin, kalau nomor telepon depannya ada 0-nya, mau ditampilkan 0-nya, kita bisa ganti jadi format yang lain. Jangan pakai general, jangan pakai number, tapi langsung ditentukan kita pakai teks misalnya. Coba kita isi lagi ya, muncul 0-nya seperti itu. Mungkin beda lainnya antara teks dengan number kalau di Excel itu adalah, kalau number itu rata kiri ya, number itu rata kanan, number itu rata kanan, kalau teks itu rata kiri. Jadi kalau number misalnya kayak ini 2, dia mepet di kanan, sedangkan kalau teks misalnya Budi ini sama 0 ini mepetnya di kiri. Tapi itu bisa diganti juga. Kalau mau dimepetkan ke kanan angkanya, bisa diganti pakai ini ya, alignment. Ini ada yang align to right atau diratakan ke kanan. Kalau mau diratakan ke kiri ya yang ini. Atau kalau mau diratakan di tengah, jadi bukan di kiri bukan di kanan tapi di tengah, pakai yang center, align-nya center. Oke. Jadi tadi masalah yang tadi kita betulkan dulu. Jadi ini saya buat align-nya to left ya. Saya kembalikan. Jadi semuanya berupa teks ini. Ini saya hapus. Ini saya ganti jadi teks juga. Masih general ya. Kita ganti jadi teks.
Oke, kita biarkan, soalnya tadi general. Oke, yang tadi masalah dia mungkin sudah kelihatan tadi bahwa lebar atau bahasa Inggrisnya adalah width dari sebuah sel atau lebih tepatnya kolom, karena diganti satu diganti semua, itu bisa dirubah dengan cara pergi ke nama dari kolomnya ini ya, nama dari kolomnya, lalu ada garis yang di kanan dari kolom ini bisa Anda geser. Nah, itu untuk memperlebar dari ukuran kolom gitu. Jadi bukan cuma satu sel yang bertambah lebar ukurannya, tapi kolomnya yang jadi sel-sel dalam kolom itu berubah semua ukuran width-nya atau lebarnya. Ini kita kembalikan ke satu ya, biar nggak ada tadi karena sudah teks gitu. Oke, jadi kita sudah belajar line ya, terus kita belajar melebarkan ukuran dari kolomnya. Coba kita kembalikan lagi ukuran kolomnya, misalnya seperti ini. Kalau Anda nggak mau geser, kita mau buat otomatis gitu misalnya, ini bisa dilakukan klik 2 kali di garisnya ini. Kalau klik 2 kali, maka otomatis lebarnya akan menyesuaikan dengan lebar dari isi yang paling banyak gitu ya. Isi yang paling banyak itu lebarnya berapa gitu. Kalau nggak mau repot-repot geser, bisa diklik 2 kali. Tapi misalnya ada orang yang namanya panjang, kita coba ya. Oke, mungkin Agus Budi Cahyono Dedi Eka Fahrenheit. Mungkin tulisannya seperti itu ya, nggak tahu, namanya panjang. Jadi lebarnya tetap nggak cukup karena sudah dibesarkan. Kalau dibuat terlalu besar lagi kok kesannya jelek gitu ya. Misalnya dibesarkan lagi kesannya jelek karena ini yang namanya panjang sendiri, yang lain cukup sampai segini, ini panjang sendiri. Ada cara lain, yaitu bisa dibuat di atasnya ada pilihannya lagi. Ini yang wrap text gitu. Kalau ini dipencet, setelah milih selnya dulu ya, selnya diklik gitu, terus ini dipencet, maka bisa jadi seperti ini. Kenapa ini nih? Ini kalau kelebihan panjang dari sebuah kata ini ya. Jadi misalnya ada 2 kata berikutnya nih nggak cukup di lebar sel yang ini, maka kata tersebut dipindah ke bawah gitu ya. Namanya wrap text. Jadi bisa pakai cara tadi, dilebarkan gitu, atau di wrap text gitu. Mana yang paling baik ya tergantung kebutuhan, bukan mana yang paling baik tapi sesuai kebutuhan. Oke, berikutnya misalnya lebarnya sudah segini, ditentukan seperti ini. Tadi ini kan di wrap text ada 3 baris ya, ada 3 baris. Yang pertama yang atas ini, yang kedua, terus yang ketiga ini di sini. Nah, berarti ada tempat kosong yang atas. Ini mau kita kecilkan. Nah, ini bisa di kiri ini sama dengan yang tadi. Kalau tadi satu kolom ini kita ubah ukuran lebarnya, ini satu baris kita ganti ukuran tingginya. Kita bisa ubah tingginya kayak gini ya. Oke, atau sama kayak tadi diklik 2 kali, bisa langsung menyesuaikan dengan isi atau value yang paling banyak itu. Ini belum teks ya, kita ganti teks dulu. Nah, ini biar nggak repot ganti teks satu-satu ya, bisa di blok dengan
cara seperti ini, tanda blok gitu ya. Jadi Anda klik mulai dari mana, terus digeser sampai mana, lalu dirubah menjadi teks gitu. Atau bisa jadi kalau satu kolom ini semuanya adalah teks, tinggal diklik dari atas ini. Sebelum diklik pastikan berubah kursornya yang tadi sebelumnya tanda tanda tambah menjadi tanda panah ke bawah. Nah, ini Anda bisa select semuanya satu kolom ya. Lalu Anda bisa ganti formatnya ke teks. Dengan itu satu kolom ini formatnya teks semua. Jadi ke bawah-bawah juga ini di sini masih teks ya. Oke, kita isi dulu. Maaf. Oke, berikutnya kita rapikan lagi. Misalnya saya mau nama dari kolomnya, ini nama dari kolomnya, ini rata tengah. Nah, kita bisa pakai cara yang tadi, align center ya, jadi rata tengah. Ada lagi yang kurang enak dilihat, misalnya ini nih, angka 3-nya ini ada di bawah, saya mau angka 3-nya ini di atas gitu. Ini ada pilihan jadi align bukan cuma kiri kanan tapi juga ada align atas bawah. Jadi ini bisa dipencet top align untuk memindah angkanya atau isinya jadi nempel kemana. Kalau tadi nempel di bawah, align bottom, ini bisa dirubah menjadi top, align-nya jadi top. Oke, apalagi yang bisa dirubah? Saya mau dirubah tampilannya supaya lebih bagus. Ya sudah, materi terakhir supaya nggak kebanyakan. Ini cuma berlaku di Excel ini ya, Excel yang di Microsoft, Excelnya Microsoft gitu ya. Jadi mulai Excel 2007, 2016 dan lain-lain bisa dilakukan, tapi kalau di spreadsheet-nya punyanya Google itu, jadi Google Drive itu nggak bisa, nggak tahu, fiturnya kan memang beda. Sama-sama spreadsheet-nya, sama-sama untuk mempermudah memasukkan data, tapi fiturnya kan beda. Jadi di Microsoft Office Excel ini ada pilihan yang secara mudah bagaimana caranya supaya tampilannya bagus gitu ya, dengan cara pakai kayak apa ya? Kita bisa pakai ini ya, fitur format as table. Oke, jadi ini kalau kita pilih, ini ada pilihannya mau ditampilkan dengan bentuk seperti apa, warnanya, terus ada garisnya, backgroundnya, warna garisnya bisa Anda pilih secara mudah
di sini. Jadi nggak usah buat sendiri, tapi bisa milih dari sini. Format as table. Misalnya saya mau pakai yang ini, misalnya ini biru hijau biru atau biru yang ini. Nanti ada pilihan seperti ini. Jadi mulai dari mana sampai mana ini ya. Intinya kalau Anda blok dulu tadi, di blok dulu yang mau dijadikan tabel, nanti otomatis diisi oleh Microsoft Excel yang kita blok tadi. Blok itu yang seperti ini ya. Ini ngeblok ya teman. Jadi mulai dari mana, digeser ke bawah, ke kanan, ke kiri, bisa mulai dari mana sampai mana, itu nanti muncul di mana yang mau dijadikan tabel. Atau kalau sesudahnya, misalnya Anda sudah buka ini, sama kayak tadi yang saya sudah contohkan, kalau sudah buka ini baru mau menentukan mana yang mau dijadikan tabel juga bisa seperti ini. Atau seperti ini, intinya semuanya yang ada di dalam kolom BCD ini dijadikan tabel, tapi agak jelek karena nomor nama KTP ini bukan di baris pertama, nanti akan hasilnya akan jelek. Jadi saya blok aja nomor nama KTP sampai nilai yang terakhir. Lalu ini ada centang ya. Centang ini kalau dihilangkan nanti akan dikasih nilai lain di atasnya ini ya, yaitu tulisan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Intinya adalah judul dari kolomnya apa. Kalau centangnya dihilangkan maka dikasih tulisan yang bisa kita ganti, judul dari kolomnya apa. Misalnya kolom ini mau dikasih nama apa gitu. Kolom yang ini mau dikasih nama apa, kolom yang ini mau dikasih nama apa. Kolom tabelnya ya, bukan kolom dari Excelnya. Tapi karena kita sudah punya nih kolom nomor nama KTP, kita punya nama atau judul dari kolom, kita bisa centang. Nanti yang sudah kita punya ini di baris pertama ini otomatis dijadikan judul. Jadi kita coba oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ada tampilan yang lebih bagus, yang lebih mudah dibaca. Ada warna tersendiri untuk judul kolomnya, lalu ada stripe-nya, model garis-garis apa ya, stripe itu apa ya bahasa Indonesia, ganti selang-seling gitu ya, warna selang-seling untuk backgroundnya biar lebih mudah dibaca. Oke, kurang lebih materinya untuk video kali ini itu saja. Saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan di video kedepannya untuk materi yang lain. Tidak mau. Oke.